Hai Sobat Musosa, kali ini aku mau bawain cerita yang seru banget nih dari film yang berjudul Mr. Peabody dan Sherman. Jadi film ini menceritakan seekor anjing yang sangat jenius yang mengadopsi anak manusia dan mereka berdua menjelajahi waktu bersama-sama. So, yang penasaran langsung aja nih pantengin video ini bener-bener dah. Di awal film diperlihatkan seekor anjing bernama Mr. Peabody. Dia adalah seekor anjing yang sangat cerdas. Saat kecil, Peabody kesulitan mendapatkan majikan untuk mengadopsinya. Karena tingkah Mr. Peabody ini berbeda dengan anjing-anjing lainnya. Setelah itu dia memutuskan untuk meningkatkan kecerdasannya dengan mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Lalu mendapatkan gelar dari Harvard University dan mengabdikan diri untuk membantu manusia dengan kepintarannya. Kemudian Mr. Peabody mengadopsi anak bernama Sherman. Lalu mereka berdua menuju tempat beradanya wabak. Wabak di sini adalah sebuah penemuan Peabody, yaitu mesin waktu. Mereka sering melakukan perjalanan ke masa lalu. Kali ini Peabody mengajak Sherman pergi ke Perancis di tahun 1789. Tepatnya di istana kediaman Ratu Mary yang sangat menyukai cake. Karena kerakusannya membuat rakyatnya menjadi miskin, hingga membuat rakyatnya marah nih. Dan melakukan pemberontakan hingga Mr. Peabody yang berada di sana dianggapnya bersekongkol dengan Ratu Mary dan ditangkap. Di situ Peabody dihakimi oleh rakyat dan akan dieksekusi. Dengan kepintarannya, dia berhasil meloloskan diri dan kabur bersama Sherman dengan melewati ruang bawah tanah. Namun pasukan pemberontakan berhasil menemukan mereka. Karena tak ada pilihan lain, Peabody melawan mereka semua. Hingga akhirnya Peabody dan Sherman berhasil kabur dari sana. Setelah itu mereka kembali menaiki mesin waktu dan kembali ke masa sekarang. Besoknya, Peabody mengantar Sherman pergi ke sekolah. Sebelum masuk, Peabody memberikan sebuah peluit anjing untuk memanggil dirinya saat dalam keadaan bahaya. Setelah itu Sherman yang berada di kelas berhasil menjawab semua pengetahuan tentang sejarah. Melihat hal itu, salah satu murid lain yang bernama Penny sangat tidak menyukai Sherman. Pada jam istirahat, Penny mendatangi Sherman dan mengejeknya karena mempunyai ayah yang seekor anjing. Mendengar itu, Sherman pun marah, dan mereka pun berkelahi hingga Sherman menggigit tangannya Penny. Akibat dari kejadian itu, Peabody dipanggil ke sekolah, dan seorang dari Komisi Perlindungan Anak bernama Grunion, dia merasa bahwa Peabody tidak mendidik Sherman dengan baik, hingga menjadi anak yang nakal. Maka dari itu hak adopsi Sherman akan ditarik dari Peabody nih. Mendengar itu, Peabody sangat sedih karena dia sangat menyayangi Sherman sepenuh hati. Selama ini Peabody selalu mengajarkan banyak hal kepada Sherman. Dia menemukan Sherman dalam kardus di pinggir jalan, lalu dia mendapatkan hak adopsi. Semenjak itulah dia dengan tulus membesarkan Sherman. Besoknya, Peabody memasak berbagai macam menu. Lalu Sherman yang bangun pun terkejut melihat seorang tamu yang datang, yaitu keluarga Penny. Ternyata Peabody ini mengundang mereka sebagai tanda permintaan maafnya. Lalu Peabody menyuruh Sherman untuk akrab dengan Penny. Sementara Peabody mengakrabkan diri dengan orang tua Penny, sehingga ayah Penny luluh saat Peabody menyembuhkan badannya yang keseleo. Di sisi lain, Sherman dan Penny bukannya akrab, mereka malah berdebat nih tentang kebenaran sejarah, yaitu pohon ceri yang pertama kali ditebang oleh Presiden Amerika pertama, George Washington. Di situ Sherman mengatakan bahwa dia diberitahu oleh George bahwa pohon itu bukan pohon ceri. Mendengar itu, Penny tidak percaya pasti. Untuk membuktikannya, Sherman memberitahu Penny tentang mesin waktunya, bahwa dia ini menaiki mesin waktu dan bertemu dengan George. Setelah melihat mesin waktu, Penny malah mengajak Sherman untuk melakukan perjalanan wabak. Sedangkan Peabody yang asyik menunjukkan keahliannya di depan orang tua Penny,
Tiba-tiba Sherman memanggilnya, lalu memberitahu bahwa Penny memaksa menggunakan wabak, dan sekarang dia berada di Mesir kuno. Kemudian di sini orang tuanya Penny pun menyadari nih bahwa anaknya tidak ada di sana dan menanyakan kepada Sherman. Karena takut ketahuan, Peabody menghipnotis orang tua Penny menjadi diam. Lalu mereka pergi menuju Mesir kuno. Dan sesampainya di sana, mereka mengajak Penny untuk kembali pulang. Namun tak disangka Penny justru malah menolak nih karena dia menjadi putri Mesir dan ingin tinggal di sana serta akan menikahi Raja Tut. Lalu datanglah ayah Raja Tut bernama Vizir Agung. Dia memberitahu nih akan mempercepat pernikahan anaknya dengan Penny dan menjelaskan tentang suatu ritual suci. Jika Raja Tut mati, maka istrinya pun akan ikut mati. Lalu mereka akan mengeluarkan isi perut dan menjadikannya mereka mumi. Mendengar itu, Penny berubah pikiran nih, tidak mau menikahi Raja Tut. Namun hal itu sudah terlambat, karena pernikahan mereka tidak bisa dibatalkan. Lalu Peabody dan Sherman pun dipenjara. Tak tinggal diam, mereka pun mencari jalan keluar dari sana. Mereka harus melewati teka-teki nih agar mereka selamat keluar dari sana. Peabody berhasil melewatinya. Namun Sherman gagal dan bangunannya di sana akan segera runtuh. Hingga akhirnya mereka pun berhasil selamat dan keluar dari sana. Kemudian pernikahan Penny dan Raja Tut sudah akan segera dimulai. Sherman dan Peabody yang berada di dalam mulut patung Dewa Anubis, seakan-akan mereka adalah Dewa Anubis itu sendiri. Lalu mereka menghentikan pernikahan itu atas perintah Dewa Matahari dan meminta mereka membawa Penny ke gerbang kota. Pada awalnya mereka berhasil meyakinkan Vizir Agung. Tapi Sherman yang menyalakan kobaran api dalam mulut patung malah terkena bara api. Sherman yang teriak malah membuat penyamaran mereka diketahui nih. Lalu Peabody mengajak Penny dan Sherman kabur dari sana. Kemudian mereka menaiki wabak dan akan kembali ke masa kini. Namun di tengah perjalanan, mesin wabak kehabisan energi dan wabak pun butuh pengisian daya. Lalu Peabody memutuskan untuk melakukan perjalanan ke zaman industri untuk mengisi daya wabak, yaitu tepatnya ke Italia di tahun 1508. Sesampainya di sana, mereka melihat Leonardo da Vinci yang sedang melukis Mona Lisa. Di sini Peabody meminta bantuan kepada Leonardo untuk membuat alat energi pendorong. Setelah menggambar Mona Lisa, Leonardo pun membantu Peabody. Sementara Sherman dan Penny melihat-lihat rumah Leonardo. Lalu Penny yang melihat pesawat buatan Leonardo menerbangkannya. Pada awalnya Sherman ketakutan nih, namun saat mengemudikannya dia pun sangat senang dan mereka menikmati terbang di sana. Setelah selesai membuat alat, Peabody dan Leonardo yang melihat mereka terbang, lalu Sherman malah kehilangan kendali dan membuat mereka jatuh menabrak pohon. Bukannya marah, Leonardo justru malah senang karena ternyata penemuannya berhasil. Dan Sherman adalah orang pertama yang menaiki pesawatnya. Lalu Peabody yang marah langsung membawa mereka pergi menaiki wabak. Di dalam mesin wabak, Peabody menyalahkan Penny nih karena telah membuat anaknya menjadi pembuat onar. Penny yang tidak terima mengatakan bahwa Guru Neon akan menarik hak asuh Sherman dari Peabody. Mendengar hal itu, Sherman pun kaget dan menanyakan kebenarannya. Hal itu membuat mereka berdebat nih, dan secara bersamaan di depan mereka ada lubang hitam yang sangat berbahaya jika wabak masuk ke dalam sana. Hingga akhirnya mereka berhasil menghindari lubang hitam.
dan membuat mereka mendarat di zaman Perang Troya. Tahun 1184 di mana tempat konflik paling brutal dalam sejarah. Namun Sherman tidak ada di dalam wabak. Kemudian Peabody dan Penny mencoba mencari Sherman. Yang ternyata Sherman menjadi prajurit dari Troya. Peabody mengajak Sherman pulang karena berbahaya jika ikut dalam perang. Namun di situ Sherman pun menolak dan ikut dalam pertarungan tersebut. Baru juga mulai, Sherman sudah ketakutan dan meminta Peabody menyelamatkannya. Lalu mereka mencoba kabur dari sana. Tapi Penny masih berada dalam kendaraan Troya yang meluncur sangat cepat menuju ujung tebing. Peabody dan Sherman langsung menyelamatkan Penny. Hingga akhirnya Peabody ikut terjatuh bersama kendaraan Troya demi menyelamatkan Penny dan Sherman. Melihat itu, Sherman pun sangat sedih. Lalu dia mempunyai ide nih buat kembali ke rumah sebelum Penny dan dirinya menaiki wabak. Namun Sherman melanggar peraturan wabak yang tidak memperbolehkan pergi ke masa depan di mana dirinya masih hidup. Karena tidak ada pilihan lain, Sherman tetap melakukannya agar dia menemui Peabody yang masih ada. Setelah itu, Sherman menemui Peabody dan menceritakan semua yang terjadi. Mendengar itu, Peabody kaget nih karena akan ada dua Sherman di sana. Dan benar saja, Sherman pun jadi ada dua. Lalu orang tua Penny menghampiri mereka, dan salah satu Sherman mencoba bersembunyi. Namun tiba-tiba datanglah Grunion yang akan melakukan penyelidikan di sana. Hal itu membuat dua Sherman ketahuan, dan muncullah Peabody lain yang ternyata dia masih hidup. Melihat itu, orang tua Penny dan Grunion semakin bingung. Lalu mereka membawa dua Sherman pergi. Hal itu membuat mereka satu sama lain menempel dalam portal. Hingga Sherman dan Peabody lain menghilang dari sana. Grunion membawa Sherman dengan paksa. Melihat itu, Peabody yang marah refleks menggigitnya. Hal itu membuat Grunion semakin yakin nih buat menarik hak asuh Sherman. Lalu Peabody, Sherman dan Penny kabur, kemudian menaiki wabak untuk kembali agar kekacauan itu tidak terjadi. Namun wabak tak berhasil masuk ke dimensi waktu karena komik ganda yang bertabrakan yang merobek seluruh rangkaian ruang dan waktunya, hingga membuat orang-orang yang mereka temui di masa lalu berdatangan ke masa mereka. Kemudian bersamaan mereka dikejar oleh polisi yang menganggap Peabody menculik Penny dan juga Sherman. Hingga akhirnya wabak jatuh mendarat di tengah kota. Lalu polisi dan Grunion yang mengepung meminta Peabody menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Di sini Peabody berusaha meyakinkan Grunion bahwa dia harus mengembalikan semua keadaan seperti semula. Namun Grunion tetap menangkap Peabody. Melihat itu, Sherman mencegah Peabody ditangkap. Dia meyakinkan Grunion bahwa selama ini meskipun Peabody hanya seekor anjing, dia membesarkannya dengan sangat baik dan penuh rasa kasih sayang. Di situ Sherman menerima nih jika orang mengatakannya seekor anjing, karena Peabody bukanlah anjing yang biasa. Mendengar itu, satu persatu semua orang di sana pun setuju dengan perkataan Sherman. Akhirnya Peabody tidak jadi ditahan. Secara bersamaan, tiba-tiba portal dimensi semakin terbuka dan mendatangkan benda-benda masa lalu. Kemudian mereka mencoba mencari cara untuk mengendalikan keadaan seperti semula. Lalu Sherman mempunyai ide nih untuk pergi ke masa depan, yang memungkinkan saja bisa mengembalikan keadaannya. Dengan cepat, Sherman dan Peabody menaiki wabak menuju masa depan, dan Sherman yang akan menyetirnya dengan sangat cepat.
hingga akhirnya berhasil dan semua orang dari masa lalu kembali masuk ke dalam portal. Lalu Peabody dan Sherman kembali lagi dengan selamat. Setelah kejadian itu, Peabody dan Sherman makin saling menyayangi nih. Lalu Sherman makin akrab dengan Penny. Di akhir film, terlihat orang-orang dari masa lalu sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, itu tadi alur cerita film Mr. Peabody dan Sherman. Gimana? Seru banget kan? Semoga kalian suka sama videonya ya. Aku Musosa pamit. Oh, tenang.